Selamat malam Pak, saya Frederico Godwin, NIM saya 250202943 ingin menjelaskan jawaban IoT saya. Nah, jadi untuk code-nya, di baris ini digunakan untuk memasukkan library, dan yang ini dimasukkan untuk pin untuk DHT tipe DHT yang saya gunakan itu DHT11 dan digunakannya itu di pin 18. Dan ini digunakan untuk ngedefine WiFi lalu SSID dan passwordnya. Jadi ini untuk mendefine Thingsboard untuk servernya ini dan akses tokennya untuk ke akun saya itu ini. Dan untuk mendeklarasikan variabel di code saya taruh di sini. Nah, jadi ini untuk setup dimulai dengan wire begin dan DHT begin, dan ini untuk memulai BH1750-nya, dan ini untuk memulai koneksi untuk WiFi. Jadi kalau misalnya dia nggak connect, dia akan reboot. Dan ini untuk connect ke Thingsboard-nya. Dan ini di void loop-nya. Jadi kalau misalnya Thingsboard-nya connect, dia akan langsung ngambil data temperature, humidity, dan lux dan langsung mengirimkannya. Dan kalau misalnya enggak connect, dia akan connect ke Thingsboard-nya dan dia akan mengirimkan dia akan membaca dan lalu mengirimkan datanya. Dan delay yang saya gunakan 6 detik. Dan untuk ketampilan Thingsboard-nya menjadi seperti ini. Dan ini data-datanya. Dan ini data-datanya yang ada di Thingsboard saya. Dan ini waktunya saya gunakan untuk 10 menit terakhir. Dan untuk blok diagramnya, ini blok diagramnya, jadi input ke ESP32-nya itu ada 4, yaitu dari 2 sensor, PC, dan WiFi. WiFi ini mengirimkan untuk menyambungkan ke internet, dan PC ini untuk memberikan power. DHT11 itu untuk mengirimkan temperatur, humidity, dan lux ke ESP32, dan BH1750 itu untuk mengirimkan data mengenai cahaya ke ESP32. Dan DHT11 itu tersambung di pin 18, BH1750 ini tersambung ke pin SCL pin 22 dan SDA di pin 21. Dan outputnya itu menuju 2, yaitu Thingsboard yang melalui internet dan menampilkan data humidity, temperatur, dan lux. Dan untuk ke serial monitor yang ke PC itu temperatur, humidity, dan lux juga. Sekarang untuk yang nomor 2, jadi kenapa kita memilih project akhir Hydromate. Jadi sebelum kita masuk ke dalam tuh, Hydromate itu adalah alat untuk menyiram tanaman yang bisa dikontrol oleh handphone. Kenapa kita memilih itu? Karena untuk zaman sekarang ini banyak sekali orang sibuk yang tidak bisa mengurus hobinya gitu. Salah satu hobinya itu yang untuk kasus ini tuh hobi tanaman gitu. Jadi mungkin kan ada orang yang banyak berpikir gitu, gara-gara dia terlalu sibuk dia nggak bisa punya tanaman karena terlalu sibuk. Nah, jadi karena solusi tersebut kami memutuskan untuk membuat Hydromate yang meskipun Anda sibuk juga, Anda pasti bisa juga mengurus tanaman. Nah, jadi Hydromate itu adalah alat untuk menyiram tanaman yang bisa dikontrol melalui handphone. Jadi user itu hanya perlu menekan tombol di aplikasi Flutter yang tentunya kami buat untuk penyewaan tanaman yang user punya. Dan salah satu fiturnya adalah dengan scheduler. Jadi user juga bisa memilih untuk tanamannya nyiramnya tuh kapan aja. Dan project kita ini cloud yang digunakan itu Firebase, dan untuk mobile kita menggunakan framework Flutter. Nah, jadi untuk milestone-nya itu apa aja yang telah kita capai. Jadi milestone-nya itu adalah kita bisa menghubungkan ESP32 ke Flutter. Jadi ini homepage-nya di aplikasi Flutter-nya. Ini ada
kalau misalnya dilihat di sini ada kontainer, itu menampilkan tiga data ini menampilkan data secara real time ke alat yang ada. Dan auto watering ini menunjukkan waktunya kapan aja kalau misalnya mau disiram. Dan satu watering ini untuk menyiramkan tanamannya. Dan kalau misalnya temperatur humidity dan soil moisture ditekan, maka akan muncul seperti ini. Tampilannya akan seperti ini dan menunjukkan grafik. Jadi user juga bisa melihat datanya secara historis, nggak cuma real time doang. Dan kalau misalnya auto watering ini ditekan, maka user akan diarahkan ke page seperti ini. Jadi dia bisa memilih schedule untuk kapan aja yang akan dia mau untuk nyiram tanamannya gitu. Dan milestone kedua, kita bisa membuat hardware-nya. Jadi hardware ini kita menggunakan pipa PVC yang kalau misalnya dilihat di sini tuh di pilok. Dan untuk yang orange ini kita dari 3D print, jadi kita juga belajar 3D print juga. Dan PCB di atas sini. Dan ini lampu-lampu ini sebenarnya hanya untuk dekorasi. Dan untuk sensor yang kita gunakan di project kami ini, kita menggunakan DAT11, sensornya itu DAT11 YL69. Jadi DAT11 itu untuk apa? DAT11 itu untuk mencari data temperatur dan humidity, dan YL69 itu untuk soil moisture. Dan motornya kita menggunakan stepper motor. Nah, habis itu yang ketiga, kita bisa mengatur NTP pada ESP32, dan kami waktu itu sempat mengalami kebingungan juga ketika berada pada NTP, karena sewaktu-waktu ketika NTP-nya ESP32-nya itu error atau tidak bisa mendapatkan data dari NTP, maka ESP32-nya itu mengenerate waktu random gitu. Yang mengatur tahunnya tuh ke 1970 dan 2032. Dan masa itu bisa kita tangani karena waktu itu berkonsultasi dengan Bapak. Jadi kita menggantinya yang darinya client.get epoch time menjadi NTP client force update gitu. Dan buat apabila tahun menunjukkan tahun 1970 dan 2003, maka program tersebut akan mengambil waktu ulang dengan menggunakan force update lagi. Dengan begitu maka scheduler itu mengirim datanya tuh lancar gitu, nggak bakal error lagi gitu. Dan ini kita sempat senang juga bugnya itu bisa diselesaikan dan bisa integrasi SP32 dan Flutter, integrasi SP32 Flutter melalui Firebase. Jadi SP32 ini mengirimkan datanya tuh ke RTDB dan Firestore. Bedanya apa? Untuk RTDB itu untuk mengirimkan data yang real time, dan Firestore itu untuk yang historis. Jadi yang lampau. Jadi kita juga bisa, kalau misalnya kita lihat tadi ada history juga, itu kita memakai Cloud Firestore, dan untuk yang real time kita menggunakan RTDB. Untuk project kali ini kita bisa bilang kalau misalnya project kita ini sukses karena semua fitur-fiturnya bisa kita realisasikan, dan kita juga belajar gimana sih caranya ngebuat sistem dari nol gitu, dari benar-benar cuma scratch, dari ide sampai benar-benar terrealisasikan. Jadi itu adalah salah satu kesuksesan yang kami peroleh, bisa belajar juga dan belajar dalam sistem, dalam kelompok. Nah, jadi kita sekarang masuk ke apa hal yang bisa ditambahkan ke sistem kami. Satu, membuat sistem di mana operasinya penyiraman itu bisa di-cancel gitu. Jadi kan kalau misalnya di alat kita, kalau misalnya alatnya udah jalan, udah dipencet gitu, nggak bisa di-cancel. Nah, jadi kan kalau misalnya user mau salah pencet gitu kan, kalau misalnya bisa di-cancel bisa lebih bagus lagi. Dan membuat sistem di mana debit air itu bisa dikontrol. Nah, kalau misalnya di sistem kami juga ya belum bisa dikontrol kan, itu juga terhitung dalam sekali jalan gitu. Kalau misalnya bisa dikontrol bisa lebih bagus lagi karena user lebih bisa milih gitu, biar nggak kelebihan nggak kekurangan juga. Terus membuat sistem di mana soil moisture terlalu rendah maka tanaman akan menyiram secara otomatis, dan ini juga termasuk dalam
sistem otomatis yang bisa sistematis juga. Dalam sistem kami juga penyiramannya itu diberikan penuh kepada user, dan karena itu alat kami tidak bisa menyiram sekarang data soil moisture. Dan terus membuat casing untuk PCB. Dengan membuat casing untuk PCB, maka penampilan produk akan terlihat lebih rapi dan baik, dan menggunakan bahan rangka yang lebih baik daripada pipa PVC seperti besi dan aluminium. Jadi sekian untuk penjelasan saya. Terima kasih.